Orang yang terkait dengan investasi bodong dan semua itu pasti stres. Ya. Karena begitu dinistakan dalam waktu yang lama, itu nggak mungkin orang tahu. Bapak tetap berjuang. Ya? Kalaupun misalnya nih, saya tanya teman-teman ini yang sekarang mau maju ini tiba-tiba mundur gitu, Bapak tetap berjuang. Tetap itu. Walaupun sendiri. Bisa. Walaupun sendiri gitu. Bisa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Pak Nurolik dan ini salah satu pembina di Yayasan Darus Salam ya. Pak Uli ini salah satu yang kalian mungkin udah banyak yang tahu ya. Dia salah satu korban dari investasi batu bara dan nanti saya akan bertanya tentang kondisi masa lalu Pak Uli ini dan sampai kondisi sekarang bagaimana Pak Uli ini mau berjuang untuk menyelesaikan masalah dia dan sebenarnya bukan untuk Pak Uli aja karena kan ini Pak Uli sebagai pembina di Yayasan Darus Salam dan yang menjadi korbannya itu teman-teman di Jamaah Darus Salam. Makanya Pak Uli ini punya kewajiban untuk membantu teman-teman yang sedang bermasalah juga. Oleh karena itu, saya akan bertanya ke Pak Uli ini dari awal kronologinya. Ini Pak Uli, saya mau bertanya tentang awal-awal ya Pak. Bapak kan ini sekarang di pembina ya Pak? Yayasan. Ya sekarang bukan pembina. Oh sekarang bukan pembina. Yang kemarin. Periode kemarin pembina. Jadi Bapak baru selesai kapan? Kemarin aja. Oh belum lama ini. Sekarang posisinya sebagai apa? Sekarang sebagai jamaah biasa. Oh, sekarang jamaah biasa. Sudah dikeluarkan oleh mereka. Oh dikeluarkan oleh mereka? Oh iya. Oh itu mungkin masalah internal ya. Kayak jadi yang jelas Bapak dulu sebelum ini, Bapak termasuk pendiri bukan di? Pendiri masjid dan pendiri yayasan. Tapi dikeluarkan. Betul. Alasannya apa? Alasannya nggak tahu, nggak ada alasan. Oh nggak ada alasan. Kok bisa gitu Pak? Ya memang nyatanya begitu. Oh ya oke baiklah kenyataannya seperti itu. Tapi Bapak nggak merasa bersalah? Enggak. Maksudnya Bapak nggak merasa melakukan kesalahan atas misalkan kayak ke umat gitu? Enggak. Oke baik. Ya saya nanya, Bapak kan sekarang posisinya ngontrak ya? Karena katanya menurut video-video yang diupload itu sama teman-teman, Bapak ini kan kehilangan rumahnya dijual untuk investasi. Betul. Dan sekarang posisinya ngontrak dan kondisinya sebenarnya ya lumayan sih, nggak terlalu terpuruk. Menurut saya ya alhamdulillah ya masih bisa ngontrak kan banyak orang yang bisa ngontrak. Ya jadi ya cuma Pak Uli ini katanya sedang sakit Pak. Ya memang rentetan itu saya kira semakin parah gitu. Mungkin ini Pak ya berpengaruh nggak sih ke psikologi Bapak saat Bapak mungkin berapa ya 12 tahun hampir 12 tahun yang lalu ya Pak ya? Lebih ya. 12 tahun yang lalu itu Bapak merasa kehilangan uang sebesar itu dan kondisi pada saat itu mungkin Bapak stres atau depresi atau apa? Secara kesehatan. Awal-awalnya ya Pak? Awalnya sih enggak. Biasa-biasa aja gitu. Pada saat kehilangan gitu tahu nggak dibayar? Ya begitu saya kesulitan ada kesehatan semakin menurun dan penghasilan semakin menipis, di situ mungkin tetap ada anggota fisik saya yang stres itu. Jadi gini, kita bisa merasa biasa-biasa saja, nyaman saja, pikiran biasa saja, bisa berpikir dan sebagainya. Tapi organ-organ tubuh itu sudah stres itu. Itu namanya psikosomatis. Oh ya. Jadi ini Pak ya. Kan ini kasusnya lama ya Pak ya. Kasusnya lama dan mungkin ada teman-teman yang senasib dengan Bapak kondisinya. Kira-kira yang udah meninggal itu berapa orang Pak? Setahu Bapak? Yang meninggal sudah banyak, kayak Pak Imam, Pak Nursan, terus ada ini yang korban ya. Iya. Ada ada ya mungkin 10 orang ada. 10 orang. Itu ada Bapak ada dapat konfirmasi nggak kalau misalkan dari mereka ada yang stres gara-gara? Enggak ada sampai yang stres gitu. Maksudnya kehilangan uang banyak gitu.
yang saya tahu ada yang stres tapi terkait dengan COVID juga. Oh iya. Adalah mungkin secara keseluruhan orang yang terkait dengan investasinya investasi bodong di Sumatera itu pasti stres. Ya. Karena begitu dinistakan dalam waktu yang lama, itu nggak mungkin orang tahan begitu lama gitu. Cuma mereka menyampaikan pada siapa itu sekalinya enggak. Jadi sebenarnya mungkin karena belajar mengikhlaskan mungkin ya dari mereka itu. Pada awalnya sebenarnya kami ini ikhlas pada awalnya. Tapi melihat sepak terjang di Sumatera yang berbohong ke sana kemari dan melebarkan usaha investasi bodongnya kemana-mana dan begitu semakin banyaknya para korban, itu yang menyebabkan kami itu harus bangkit berjuang untuk menghentikan itu. Baik. Jadi gini Pak, ini saya membuat pertanyaan nih. Kebetulan saya kan ini ikut Pak, kemarin ikut nunggu tanggal 18 kemarin Mubarak, dan ternyata Yusuf Mansur nggak datang. Dan menurut Bapak itu, sikap Bapak itu ketidakhadiran Yusuf Mansur itu adalah kalau menurut bahasa anak muda itu cengeng atau misalkan pengecut, atau emang dia tidak bertanggung jawab, atau memang sebagai pandangan umat Islam itu Bapak, apakah Yusuf Mansur ini contoh bisa dijadikan contoh sebagai ustadz yang nggak harus jadi ustadz gitu? Tidak pantas jadi ustadz dan sama sekali jauh dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang ustadz itu. Beliau itu sama sekali mulutnya nggak bisa dijaga, lebih pantas jadi orang munafik daripada seorang ustadz itu. Ya, kita tahu ya ada beberapa video yang bisa diklarifikasi bahwasanya Yusuf Mansur itu berbohong ya. Itu juga sebenarnya yang 23 miliar itu bisa diklarifikasi bahwasanya dia itu berbohong gitu. Karena kan dia nggak berani ngasih faktanya gitu. Dan kalau teman-teman itu ada yang di depan bilang katanya ya nggak mungkin naik pesawat sehari 1000 kali. Kan itu juga mustahil ya. Itu pasti berbohong. Kalau misalkan bilang munafik, ya banyak sih untuk dikonfirmasi di situ ya Pak ya. Nggak mungkin lah. Jadi sebenarnya gini Pak, Bapak kan ini yang terzolimi ya Pak ya. Nah saya kebetulan itu ikut juga kemarin Jumatan di sana. Dan teman-teman ini mungkin ada beberapa orang dari BMT-nya sebelah mana Pak itu kalau di masjid itu? Jaraknya dari masjid berapa? Ya sekitar 100-200 meter. Oh dekat berarti. BMT yang memfasilitasi. Di depan ini Fresh Market. Oh. Di logo Fresh Market itu. Jadi BMT itu yang memfasilitasi, salah satu yang memfasilitasi investasinya JBN itu, Yusuf Mansur itu adalah kan BMT. Ada nggak orang BMT itu yang jamaah masjid itu? Hampir semuanya. Semuanya. Dan baiklah. Jadi gini Pak, saya kan ikut Jumatan nih. Dan teman-teman ini itu kan saya sudon saya sebenarnya nggak boleh sudon, tapi kan fakta. Tapi kalau fakta sebenarnya bukan sudon ya Pak ya. Faktanya itu kan jamaah ini kan disindir karena melawan Yusuf Mansur nih. Karena kan sebenarnya kan dalam Islam itu kalau mereka katakan ya Pak, yang saya dengar harusnya kan nggak boleh gibah, nggak boleh ngobrol, kalau penyelesaian harusnya kalau misalkan orang harusnya menengahi. Nah saya akan berikan statement dulu. Jadi gini teman-teman, ini kan kasusnya udah dari 2009 ya. 2009 dan sampai sekarang belum selesai. Nah tiba-tiba ketika teman-teman ini mau gugat Yusuf Mansur, mau mencari keadilan, tiba-tiba ada orang, sekelompok orang atau mungkin satu orang melalui, saya nggak tahu ya, saya subudonya, tapi faktanya seperti itu. Ada orang yang memberikan ceramah bahwasanya orang itu kalau antara Islam itu harusnya jangan gibah, harusnya menyelesaikan, harusnya bisa menengahi. Nah saya katakan bahwasanya teman-teman di sini di Darussalam ini, mereka yang ngomong kayak gitu atau yang berusaha melemahkan perjuangan teman-teman ini, mereka berusaha nggak mencoba menengahi. Saya tanya loh Pak, ini teman-teman Bapak yang ada di Darussalam, itu mereka mencoba nggak membantu Bapak untuk bertemu dengan Yusuf Mansur? Sama sekali tidak. Mereka orang yang nggak tahu menahu, tidak pernah konfirmasi dengan saya, tapi mereka berpendapat sesuai dengan alam pikirannya dia sendiri. Dia mengambil atau pandangan bahwa masalah Yusuf Mansur itu masalah biasa, bukan masalah sosial yang harus ditreatment secara tegas, bukan dengan cara lemah lembut. Gitu. Boleh lemah lembut, tapi pada situasi yang biasa, yang normal-normal saja untuk masalah-masalah yang bersifat pribadi. Kalau masalah itu kezaliman bersifat pribadi, kita harus lemah lembut.
Tapi kalau masalahnya berkaitan dengan masalah sosial, banyak jamaah yang dirugikan, banyak memberikan penularan penyakit sosial, itu harus ditegaskan kalau perlu dengan pedang. Iya. Jadi kan ini Pak, ini kan sebenarnya Bapak sudah mencoba mengikhlaskan awalnya. Tapi karena melihat isu Mansur ini ternyata banyak kasusnya, itu dengan tergerak hati ya Bapak, dengan tergerak hati dengan teman-teman yang mau mencoba mencari keadilan juga. Sebenarnya harusnya dari dulu dan sebenarnya mungkin dari dulu udah mencoba. Cuma teman-teman ini ya udahlah diikhlaskan, mungkin seperti itu ya. Karena mudah-mudahan berharap isu Mansur itu bisa berubah dan mengembalikan uangnya dengan suatu saat mengembalikan uangnya ya Pak. Berharap datang dengan ikhlas, datang misalkan dengan berniat silaturahmi mengembalikan, kan mungkin berharapnya kayak gitu. Tapi setelah hampir 12 tahun ini mungkin ya 12 tahun ini ternyata nggak ada sama sekali konfirmasi. Jadi urutannya begini kronologisnya. Pada tanggal 16 April 2009 itu ada acara Damai Indonesiaku di Darussalam, di mana salah satu pembicaranya adalah Yusuf Mansur, bicara masalah sedekah dan sebagainya. Itu seperti biasanya. Kemudian Yusuf Mansur datang lagi seminggu setelah itu, pada tanggal sekitar tanggal 6 itu sudah 30. Dia bicara masalah masih dengan Jamaah Darussalam pada sholat subuh di Masjid Darussalam, bicara masalah masih sedekah gitu. Dia lebih intensif, dalam arti kata lebih mengarah kepada investasi gitu. Sedekah dan investasi. Beberapa kesempatan yang lain setelah itu Yusuf masuk masih datang untuk di selama atau presentasi di waktu sholat isya, habis sholat isya. Ini lebih konkret lagi bicara masalah sedekah dan kaitannya dengan investasi, sehubungan dengan beliau itu mau mendirikan tahfidz Quran, tidak punya modal, maka ingin berinvestasi, tapi gue nggak mau kaya sendiri, mau ngajak ente Jamaah Darussalam yang udah tajir, yang kaya itu, untuk mari sama-sama berinvestasi di program ini. Diperkenalkanlah yang namanya Adiansa, diperkenalkan yang namanya PT Adi Partner Perkasa, diperkenalkanlah beberapa teman-teman dia gitu dari PMT dan teman-teman saya juga. Siapa yang ngajak Yusuf Mansur ke situ juga dia juga. Siapa yang mengelola PMT waktu itu juga saya tahu orang-orangnya. Siapa yang menjadi semacam orang hukumnya juga saya tahu. Semuanya teman-teman saya dan masih sampai sekarang masih ada gitu. Maka dari himbauan Yusuf Mansur tertariklah banyak jamaah. Bayangin dengan prospek bahwa keuntungan dunia akhirat, bisa bersedekah ke tahfidz 50% keuntungan investasi, bisa berkesempatan untuk menjalani kehidupan seperti para sahabat dan para jamaah dengan mengikuti majelis taklim jamaah Jabal Nur. Nah, itu udah berkali-kali di mana di majelis taklim Jabal Nur ini sekaligus sebagai ajang promosi untuk menarik jamaah untuk berinvestasi lebih banyak lagi gitu. Nah, terus berkembang sampai jadilah bulan pertama bagus, bulan kedua bagus, bulan ketiga bagus. Memang ada yang belakangan, ada yang ikut duluan, ada yang ikut belakangan. Tapi intinya yang sudah duluan ternyata bagus. Saya termasuk yang belakangan. Saya ikutan itu. Saya ini kan dai. Dari dulu itu memang mengambil pilihan untuk hidup sebagai seorang dai. Kami pandang memang saya banyak terpengaruh, mungkin sebagai banyak terpengaruh dalam jemaah tabligh, tapi terlepas dari jemaah tabligh, saya memang punya pemahaman agama bahwa Islam itu tidak bisa tegak tanpa dakwah. Dakwah itu adalah motor penggerak utama umat itu. Maka saya ingin membayangkan bahwa kalau sekiranya saya bisa berdakwah tanpa harus menggantungkan pendapatan dari situ, tanpa harus memikirkan dikasih amplop atau tidak,
dan saya masih tetap terjaga pendapatannya, itu kan indah gitu. Ya. Terlepas daripada tawaran-tawaran semua, memang sebenarnya sejak awal tuh saya punya keinginan seperti punya pasif income kalau cara seperti di mana saya bisa leluasa berdakwah tanpa mengharapkan bayaran dari situ, tapi saya punya penghasilan yang bisa dijagakan setiap bulannya gitu. Nah itu cita-cita saya gitu. Kemudian bertemu dengan Yusuf Mansur dengan program investasinya itu kayaknya klop gitu. Waktu itu saya masih percaya sama Yusuf Mansur. Waktu itu Yusuf Mansur namanya masih bagus, baru mau berkibar gitu. Waktu itu saya belum melihat purok-puroknya Yusuf Mansur. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk saya tidak ikut gitu. Tapi meskipun demikian, cash saya kan terbatas karena waktu itu juga saya masih baru naik sebagai eksekutif muda, jadi gajinya seperti. Sementara saya di keluarga itu anak pertama dari 7 bersaudara yang orang tuanya sudah meninggal semua, yang harus membiayai anak-anak gitu. Adik-adik saya semua harus menyekolahkan mereka, sehingga saya butuh cash banyak. Maka ketika saya punya peluang untuk saya dari perminyakan, ITB perminyakan, ketika saya punya peluang untuk mendaftar ke Pertamina, saya nggak lakukan itu, saya lebih memilih ke perusahaan asing gitu. Waktu itu Pertamina itu gajinya cuma paling sekitar 70.000 atau 75.000 gitu. Masih kecil. Sementara perusahaan asing bisa udah 3 juta gitu. Itu baik pentingannya gitu. Di Pertamina itu masih ratusan ribu, di Pertamina di luar masih gitu. Saya pilih yang ini karena saya harus membiayai adik-adik gitu. Nah ini langsung sekitar setahun 2 tahun ya sekitar itu. Nah setelah itu program Yusuf Mansur macet. Nah, setelah macet ada niat dari Yusuf Mansur untuk mengembalikan melalui PMP gitu, melalui PMP. Artinya kalau Yusuf Mansur memang benar nggak ada kaitannya dengan program investasi di Darussalam, kan mungkin harusnya dia nggak perlu mengembalikan. Tadi ya punya inisiatif bagus, tapi kecil sekali itu, hanya sekitar 1 tahun, 11 bulan tepatnya. Bahkan 10 bulan Yusuf Mansur mencicil pengembalian dana investasi itu, tapi total baru sekitar 1,15 miliar dengan dibandingkan dengan dana umat yang sudah disetorkan melalui melalui PMT melalui ke direktur marketingnya PT Adi Bata Perkasa, kemudian mungkin dari situ ke sana kita nggak tahu setelah itu gitu. Tapi yang jelas Yusuf Mansur merasa punya kewajiban untuk mengembalikan, artinya ada dana yang disetorkan ke sana melalui PT Adi Perkasa itu. Nah dari kaitan itu akhirnya kemacetan ini berlarut-larut. Dibentuklah namanya tim Task Force JPN untuk memperjuangkan dana investasi ini yang belum lengkap dikembalikan sama Yusuf Mansur. Lama sekali, sekitar 10 tahun itu nggak ada gerakannya karena banyak yang sudah apatis, banyak yang ada beberapa yang sudah melalui jalur personal khusus lewat Yusuf Mansur, ada yang melalui diberi proyek-proyek, ada proyek pasir, ada proyek ikan, ada proyek-proyek yang lain, ada juga yang melalui jalur pribadi. Nah, tapi setelah saya hitung-hitung berdasarkan dana yang catatan dan data yang saya miliki, itu semua tidak lebih daripada 3 miliar. Nah, dari total 46 miliar dana umat yang tersedot ke Yusuf Mansur oleh programnya Yusuf Mansur, itu baru sekitar 4 miliaran yang kembali gitu. Jadi masih ada sekitar 40 miliar yang belum boleh. Inilah yang 45 ini yang saya perjuangkan untuk dikembalikan. Karena ini milik para Fadimat, milik orang marbot, milik para orang-orang kaya juga, milik orang yang pas-pasan seperti saya, dan milik banyak orang yang sebenarnya untuk hidup sehari-hari juga susah.
ada yang sebagian peminta pinjam sana pinjam sini untuk bisa hidup sehari-hari. Saya tahu sih. Saya simpulkan dikit ya Pak, dan saya analisa dikit. Jadi kesimpulannya bahwasanya Yusuf Mansur itu dari awal mempresentasikan. Jadi dari awal sebenarnya terlibat langsung itu dari awal Yusuf Mansur. Ya. Nah, dan saya analisakan ya Pak, apakah mungkin emang Yusuf Mansur itu cuma mau menyelesaikan satu persatu orang karena mungkin orang ini dianggap ini orang kuat terus diselesaikan, terus atau mungkin yang 10 bulan itu cuma untuk memperpanjang waktu agar dia untuk mempersiapkan untuk beralih atau mungkin untuk meninggalkan tanggung jawabannya. Menurut saya analisanya seperti itu. Karena memang faktanya apa ditinggalkan gitu. Jadi pertama Yusuf Mansur terlibat secara aktif dan dia sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab di sini. Karena dia yang pertama mempromosikan kan. Dan dia juga yang memperpanjang alur ceritanya ini jadi panjang nggak selesai-selesai. Gitu. Sampai pada akhirnya tahun sekarang 2021 sebenarnya Pak ya. Itu dan pada akhirnya itu beliau itu ingin untuk mengproses ini gitu. Dan itu didukung oleh BMT. BMT itu yang tadi sebagai mediator antara kami jamaah dengan Yusuf Mansur. Karena Yusuf Mansur nggak mungkin nyatat satu persatu orang. Itu BMT sebagai manajemennya. Makanya dia dapat manajemen fee setiap penghasilan. Mereka itu dapat 3% dari daya penghasilan itu. Oke, itu kita bisa udah bisa dicatat ya Pak. Intinya keterlibatannya kenapa yang dibuka tanpa ini itu ada BMT, salah satunya karena BMT yang memfasilitasi juga. Dan mencoba menutupi, bukan alih-alih mau membantu kami, justru BMT itu jadi masalah bagi kami itu. Yang menghalangi berarti. Menghalangi. Baik Pak, ini Pak ya. Saya mau bertanya balik lagi ke sebenarnya tadi sedang ngebahas Darussalam ya. Jadi untuk teman-teman yang menghalangi Bapak ya, kesimpulan Bapak mengenai tentang orang yang menghalangi Bapak, orang yang dianggap harusnya berbicara baik gitu ya, harusnya berbicara baik. Dalam Islam kan kita punya contoh Umar bin Khattab ya, orang yang adil itu untuk menegakkan Islam. Orang yang memang harus diselesaikan secara nahi munkar itu emang harus diselesaikan nahi munkar. Nah, pendapat Bapak untuk teman-teman yang memang mencoba menghalangi Bapak dalam berjuang ini di luar ini di dalam komunitas Bapak ya. Pak, saya ingin Bapak menyampaikan pesan ya kepada teman-teman yang mencoba menghalangi Bapak. Bapak yang terzolimi di sini didiskreditkan di lingkungan Bapak di Darussalam. Bapak pertama mungkin dikeluarkan aja. Terus Bapak dianggap orang yang nggak Islami karena mencoba menggugat Yusuf Mansur. Jadi pesan Bapak kepada teman-teman jamaah yang mencoba menghalangi termasuk BMT itu bagaimana Pak? Saya sih nggak punya komen banyak karena mereka adalah sahabat-sahabat saya dan saya masih tetap hormat pada mereka betapapun mereka berusaha untuk menghalang-halangi. Silahkan itu, kalau itu mereka yakin itu adalah yang benar, silahkan aja bersuara. Kita nanti beradu aja ke akhirat nanti di hadapan Allah gitu. Siapa yang benar di antara kita. Tapi yang jelas misi Islam hadir ke dunia ini adalah untuk menebar keadilan dan kebenaran, bukan kezaliman. Justru musuh Islam yang pertama, yang paling utama yang harus diberantas bagi Islam adalah kezaliman, baik dilakukan oleh orang penting maupun orang rakyat biasa, baik dilakukan oleh ustadz maupun oleh orang biasa, baik yang dilakukan oleh pemimpin maupun orang rakyat biasa. Itu semua harus diberantas tanpa pandang bulu. Bahkan Rasulullah tegas-tegas mengatakan bahwa kalau sekiranya Aisyah itu mencuri, saya bapaknya orang yang paling dekat hubungan batinnya dengan Aisyah, Fatimah, dengan Fatimah itu yang akan memotong tangannya. Itu hanya tegas jelas. Rasul pun akan menjalankan syariat Islam untuk memangkas segala kezaliman meskipun dia dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Ini tetap harus menjadi ujian, menjadi contoh teladan bagi kita untuk melaksanakan Islam secara murni dan konsekuen tanpa dibungkus dengan kepentingan apapun, termasuk kepentingan politik, kepentingan jabatan dan kepentingan yang lain. Yang jelas syariat Islam harus
di atas segala-galanya daripada kepentingan-kepentingan itu. Oke, jadi sekarang Bapak kan larinya udah ke perjuangan umat ya. Karena Bapak mungkin salah satu yang mewakili dan teman-teman mungkin ada yang nggak mau ngobrol secara langsung gitu. Sebenarnya kuncinya buat saya ke Bapak, kenapa saya ngobrolnya ke Bapak? Karena mungkin Bapak yang salah satu yang cukup udah berumur posisinya, dan Bapak punya tanggung jawab ya secara, karena Bapak juga ikut pengadilan kan kemarin, ya tanggung jawab sebenarnya. Ini urusan Bapak mungkin sebagai apa ya, amal ibadah Bapak lah, perjuangan. Karena kan ini kan mungkin bagi Bapak sendiri mungkin ini kan jihad ya. Karena jihad itu bukan cuma berperang melawan musuh. Jihad melawan kezaliman itu juga jihad juga. Ketika ada orang yang mengaku nabi, dia mengaku Islam tapi terus kemudian mengaku nabi, maka diperangilah si yang mengaku nabi itu juga jihad juga. Walaupun dia mengaku Islam, tapi dia ngaku nabi. Dan sholatnya masih bersama nabi. Iya, tapi dia ngaku nabi, makanya dia wajib diperangi. Begitu juga orang yang menzolimi, yang membawa risalah Allah, membawa agama kita, tapi dia nggak mau menyelesaikan. Kan sebenarnya dalam waktu hampir 12 tahun ini kan Bapak sudah berusaha, dan teman-teman ini juga nggak mau bantu juga. Ketika Bapak menyatakan bahwasanya ini harus berperang secara hukum, Bapak kan ini udah otomatis berpikirnya bahwa ini jihad ya, karena berperang secara hukum. Kita berperang secara fisik, kita perang secara hukum. Jadi buat teman-teman kalau misalkan punya dukungan moral ya, mudah-mudahan ya teman-teman di pencipta channel ini ya mendoakan ya Pak, karena ini bukan cuma sekedar sakitnya Bapak ini ya, bukan cuma sekedar rasa sakitnya teman-teman di Jamaah Darussalam, karena ini sebenarnya rasa sakit umat Islam juga. Ketika ada seorang yang mengaku ustadz, yang mengaku ulama, itu menggunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kekayaan lah, bukan cuma kepentingan pribadi dalam pingin diakui umat sih mending ya Pak ya. Ini untuk kepentingan kekayaan pribadi gitu ya. Untuk kepentingan kekayaan pribadi dan ada unsur perampasnya. Iya, ada unsur perampasan. Dan ada juga yang menghalangi dengan menggunakan ayat-ayat Allah, katanya kita nggak boleh gibah, kita nggak boleh itu. Itu kalau misalkan porsinya itu tetangga yang sedang berselisih yang kita selesaikan. Ini kan udah berlarut-larut, bukan kepentingan pribadi. Bukan kepentingan pribadi, karena ini kepentingan umat. Kalau berkepentingan pribadi, kita tidak boleh menyebar riba, nggak boleh riba, nggak boleh menyebar berita-berita kayak gitu, nggak boleh itu. Tetapi kalau kepentingan masyarakat, menghindari penyakit sosial harus lebih diutamakan daripada kita berharap mendapatkan kepentingan personal, keuntungan personal. Itu kita nggak menghibah karena kita mengharapkan keuntungan personal. Nanti di akhirat kita bakal ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita membiarkan penyakit sosial itu merajalela dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka dalam kaidah fikih darul mafasid muqaddamun li jalbil masalih. Menghindari penyakit sosial, kerusakan sosial lebih harus diutamakan daripada kita mengharap pahala personal. Ini yang jarang orang mengetahui. Jadi intinya Bapak walaupun dalam pribadi memperjuangkan hak Bapak, tapi sebenarnya Bapak lebih penting sebagai panutan teman-teman untuk memperjuangkan kondisi teman-teman yang memang terzalimi gitu. Kalau saya nggak bergerak, itu penyakit sosial itu akan merajalela terus. Semakin banyak umat Islam yang menjadi korban Mansur, dizalimi oleh Yusuf Mansur. Jadi buat teman-teman yang emang merasa berinvestasi di Yusuf Mansur ini, jadi Bapak Nurul Khotib ini ya, ini sebenarnya sedang memperjuangkan teman-teman ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Kepentingan umat. Karena Bapak juga merasa bertanggung jawab, karena Bapak sebagai pendiri di masjid itu, dan kemarin-kemarin masih jadi pembina ya Pak ya, dan sekarang baru dikeluarkan, nggak tahu alasannya apa. Ya pertama mungkin Bapak dengan kondisi yang sekarang kontrak, terus dikeluarkan oleh yayasan, dan ya mungkin Bapak nggak sakit hati ya Pak, karena itu udah ya kata Yusuf Mansur izin Allah katanya. Ya karena ya mungkin itu udah ada sebab-sebabnya, kita nggak tahu ya. Tapi kan untuk perjuangan ini nggak terlepas dari nggak ada hubungan dengan yayasan. Bapak
mau pribadi pun, mau nggak ada yang bantu pun, Bapak tetap berjuang. Ya. Kalaupun misalnya nih, saya tanya teman-teman ini yang sekarang mau maju ini tiba-tiba mundur gitu, Bapak tetap berjuang, Tetap betul. walaupun sendiri, Bisa. walaupun sendiri gitu. Bisa mungkin dengan teman saya. Ya, walaupun sendiri mau dalam kondisi apapun tetap berjuang. Bisa lewat perkataan, bisa lewat tulisan, bisa lewat pesan kepada siapa, atau misalkan pesan kepada saya untuk disampaikan, bisa lewat apa. Ya mudah-mudahan ya ini jadi amal baik Bapak ya buat teman-teman yang di Darussalam, bahwasanya seharusnya ketika ada umat muslim yang tersakiti, mereka merasa tersakiti. Harusnya hukum Islamnya seperti itu ya. Dan mereka kalau misalkan mereka mau bantu atau mereka malah menghalangi, atau misalkan mereka mau bantu ya harusnya minimal mendoakan. Kalau misalkan mereka mau menghalangi, pikir dulu lah. Iya, diam lah, nggak ngerti masalah. Kecuali mereka datang baik ke saya, kemudian mereka saya ceritakan ke dia itu masalah yang sebenarnya, kemudian mereka ambil sikap, silakan. Mau bela silakan, mau menentang juga silakan gitu. Tapi ini enggak, mereka nggak tahu menang masalahnya. Termasuk Ustaz yang Hatib itu kemarin itu kan nggak tahu. Ngobrol sama ketemu saya juga nggak pernah ngobrol tentang Yusuf Mansur apa lagi gitu. Ustaznya juga selama yang saya tahu itu Ustaz baru, bukan Ustaz lama gitu. Jadi kepentingan apa dia itu ngomong kayak begitu gitu. Ya. Sebenarnya saya yang tahu masalah ini juga sebenarnya ketika sabda Rasulullah atau misalkan firman Allah digunakan untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atas nama pribadi, itu sebenarnya saya sakit juga ya. Karena saya tahu posisinya Bapak seperti apa, dan nggak mungkin lah dengan jamaah yang begitu banyak mereka berbohong gitu untuk menjatuhkan Yusuf Mansur. Lagi pula juga teman-teman publik ini udah tahu Yusuf Mansur seperti apa. Kalau misalkan Yusuf Mansur mau mengelak ya itu kan faktanya itu dia sendiri yang ngomong. Apapun yang saya faktakan di sana adalah itu video-video yang dirilis sama dia sendiri gitu, bukan dari saya gitu, bukan ungkapan saya. Ya silakan aja itu dibantah, kan udah biasa bantah gitu. Udah biasa bantah omongan dia sendiri gitu. Jadi buat Pak Nur Latif, mudah-mudahan masalahnya bisa selesai. Kalau misalkan ini perjuangannya mudah-mudahan jadi amal ya. Karena kita nggak tahu, umur nggak ada yang tahu, terus rezeki juga nggak ada yang tahu Pak, jodoh juga nggak ada yang tahu, itu urusan Allah. Makanya dari itu kita perjuangan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perjuangan yang paling berat Pak. Jadi saya ingin sampaikan sama Yusuf Mansur. Jadi kalau Yusuf Mansur itu punya niat baik dan ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik, mari kita duduk sama-sama, kita bertahkim kepada Allah, hakim yang paling adil seadil-adilnya, hakim yang tidak bisa dibayar, hakim yang pasti akan memberikan keputusan yang terbaik dan indah untuk kita. Mari kita duduk bersama-sama untuk menyelesaikan, apakah itu dinamakan mubahalah, apa itu namanya mediasi, atau apapun namanya, tapi yang jelas kita hanya berhakim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalah investasi Jabal Nur yang Yusuf Mansur gagas sekitar 11 tahun yang lalu, yang sampai sekarang masih terkatung-katung. Daripada nanti Bapak Yusuf Mansur itu dihakimi sama Allah di akhirat, itu deritanya akan lebih dahsyat daripada derita di dunia ini. Mari kita selesaikan di dunia ini agar kita nggak membawanya sampai ke akhirat. Ya, baik, terima kasih ya Pak. Saya masih nanti berkomunikasi dengan Pak Nur Latif, atau misalnya nanti saya menghadiri sidang Pak Nur Latif juga ya, yang diwakili dari Pak Jen. Pak Nur Latif kan belum mengajukan nih. Nanti berniat mengajukan juga kan. Ya nanti, tapi Pak Nur Latif pasti kan jadi saksi nantinya. Pak Nur Latif siap jadi saksi untuk Pak Jen ini. Siap. Jadi sebelum Pak Nur Latif mengajukan juga pasti siap jadi saksi dari saat perjuangan dengan Pak Jen ini. Stop juga, beliau juga pengacara juga, pengacara handal juga. Jadi saya nanti juga mau wawancara dengan Pak Jen ini. Terima kasih. Nanti mungkin kedepannya saya akan ambil beberapa angle lagi untuk ambil video lagi dengan apa. Kalau misalkan sambil perjalanan ini ya Pak ya. Mudah-mudahan ada waktu ya Pak ya. Ya teman-teman, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Jangan lupa juga share ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.